Assalamualaikum kelas 5A. Nah, ini dia video pembelajaran kita kedua hari ini, 8 Februari 2021. Kita masih belajar di tema 7 subtema 1 muatan bahasa Indonesia kali ini. Nah, di sini adalah tentang teks narasi sejarah. Nah, dapat kalian lihat di halaman 87 buku Bupena 5C ya. Nah, teks narasi sejarah di sini adalah teks yang berisi tentang peristiwa sejarah di masa lampau. Peristiwa sejarah yang terjadi di masa lampau. Nah, itu adalah teks narasi sejarah. Nah, teks narasi ini berarti disampaikan berdasarkan fakta. Nah, teks narasi sejarah ini disampaikan berdasarkan fakta. Nah, melalui teks narasi sejarah, kalian dapat mengetahui berbagai peristiwa sejarah yang terjadi di Indonesia ataupun di negara lain. Nah, untuk mengetahui seluruh informasi teks narasi sejarah tersebut, kalian dapat menggalinya dengan melakukan berbagai cara seperti menjawab pertanyaan dengan kata apa, di mana, bagaimana, kapan, siapa, dan mengapa. Nah, kata tanya apa biasanya untuk menanyakan nama atau jenis peristiwa. Ini untuk menanyakan jenis peristiwa. Nah, ada kata tanya di mana. Ini biasanya untuk menanyakan tempat. Nah, kalau kata tanyanya bagaimana, itu proses terjadinya, langkah-langkahnya. Kalau kapan, ini biasanya untuk menanyakan waktu. Kalau siapa, itu untuk menanyakan tokoh. Kalau mengapa, itu untuk menanyakan sebab akibat. Nah, ini sudah kita pelajarin di semester. Nah, kita lanjut ya anak ya. Maaf tadi ada sedikit gangguan. Nah, ini semua sudah kita pelajari di semester 1 kemarin. Kalian membuat dulu kalimat tanya dengan berdasarkan kata tanya ini. Terus dapat kalian jawab, maka kalian dapat mengetahui dari peristiwa sejarah yang ingin kalian ketahui dengan menyampaikannya dengan menggunakan kata tanya. Nah, seterusnya kalian juga bisa menggali informasi teks sejarah itu secara lisan. Apabila kalian menggali informasi secara lisan, ini sama saja dengan kalian mencermati cerita yang sudah kita pelajarin sebelumnya. Itu dengan cara kalian mendengarkan dengan seksama teks yang dibacakan. Mendengarkan teks secara seksama. Setelah kalian mendengarkannya secara seksama, kalian bisa catat informasi penting. Catat informasi penting dari teks narasi sejarah yang disampaikan secara lisan. Informasi penting di sini berkaitan dengan tokoh, waktu, tempat, sebab akibat, proses, dan jenis peristiwanya. Nah, setelah kalian mencatatnya, kalian bisa merangkum dan menceritakan kembali
kalimat yang sudah kalian tulis tadi ke dalam beberapa paragraf. Tapi ingat, kalian tetap harus menggunakan EYD, ejaan yang disempurnakan berdasarkan bahasa Indonesia. Nah, setelah kalian menceritakan kembali berdasarkan EYD tadi, untuk lebih mempermudah kalian bisa menggunakan mind map atau peta pikiran seperti yang sudah kita pelajarin sebelumnya. Peta pikiran itu biasanya di atas sekali itu memuat judul. Nah, di bawahnya baru memuat beberapa ide pokok yang akan dijabarkan ke dalam beberapa kalimat penjelas. Nah, agar kalian lebih mudah dalam membacakannya. Nah, di atas sekali ini judul, kalimat pokok, atau pertanyaan tadi. Nah, sudah kalian cari itu kalian sampaikan di sini. Baru yang di bawahnya itu kalimat penjelas atau jawaban. Nah, ini untuk mempermudah kalian dalam menyampaikan informasi teks narasi sejarah tadi. Setelah kalian mendengarkan secara seksama, kalian mencatat informasi penting, kalian merangkum dan menceritakan kembali, maka yang terakhir kalian harus menarik kesimpulan dari teks narasi sejarah, baik yang secara lisan maupun yang secara non-lisan. Kesimpulan itu adalah ringkasan dari cerita. Kesimpulan itu adalah ringkasan cerita secara keseluruhan. Nah, itu yang harus kalian sampaikan setelah kalian mengemukakan ceritanya. Harus menarik kesimpulan, jangan lupa untuk disampaikan. Baiklah, sekarang kita lanjut. Kalau ini tadi tema 7, subtema 1 dan subtema 2-nya. Nah, kita ke subtema 3-nya langsung, yaitu tentang surat undangan. Nah, tahukah kalian apa itu surat undangan? Ibu masih ada contohnya. Nah, kita ambil sebuah contoh dari undangan. Nah, ini dia bentuknya. Ini adalah sebuah contoh undangan tasyakuran akikah. Nah, ini dia bentuknya. Nah, jadi surat undangan itu adalah surat yang berisi pemberitahuan. Nah, kita kembali lagi ke surat undangan tadi, yaitu surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan. Surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kehadiran seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Nah, ini dia adalah pengertian dari surat undangan. Surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kehadiran seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Nah, biasanya di dalam surat undangan tersebut dijelaskan menggunakan kalimat yang efektif, singkat, padat, dan jelas agar tujuannya si pembaca dapat memahami undangan yang dikirimkan. Nah, surat undangan itu terbagi menjadi dua, yaitu undangan resmi dan undangan tidak resmi. Undangan
tidak resmi. Nah, undangan resmi ini biasanya adalah sebuah undangan yang digunakan oleh lembaga atau instansi resmi dengan menggunakan bahasa yang baku. Nah, biasanya undangan resmi ini sifatnya dari sekolah, dari kantor. Nah, dia menggunakan bahasa yang resmi. Sedangkan undangan yang tidak resmi yaitu surat undangan yang mengatasnamakan pribadi yang ditujukan kepada orang lain untuk menginformasikan kegiatan pribadi orang tersebut. Nah, ini adalah sebuah contoh surat undangan resmi dan surat undangan tidak resmi. Nah, surat undangan resmi ini surat yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang di dalamnya ada kop surat, ada tanggal surat, ada nomor, ada perihal. Ini kepada yang bersangkutan, terus ada isinya, ada waktunya, terus disertai dengan tanda tangan. Itu biasa yang terlampir di dalam surat undangan resmi. Apabila surat undangan tidak resmi, itu biasanya dari orang kepada orang lain. Nih ya, disampaikan untuk ibu, nah dari orang. Nah, biasanya di dalam surat undangan tidak resmi ini perbedaannya tidak ada kop surat. Terus bentuknya juga lucu kalau surat undangan tidak resmi kan. Nah, ada waktunya, ada alamat, terus ada yang mengundang. Nah, seperti ini bentuknya. Apabila surat undangan resmi seperti ini bentuknya. Nah, itu tadi contoh surat undangan resmi dan surat undangan tidak resmi yang dapat kalian lihat ya. Apa saja isinya. Tuh, ini surat undangan tidak resmi, apa saja isinya. Nah, semoga kalian memahaminya, semoga kalian mengerti. Tetap semangat belajar di rumah. Assalamualaikum.